Sehingga kami dapat hidup
dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 104 ayat 1. Nomor 57 ayat 2 dan
dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 12 sampai 16, judul perikopnya Perbuatan Allah di masa lampau. Kita baca secara bergantian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu di zaman purbakala. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian firman Tuhan pada minggu ini.
berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Qur Remaja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan menjadi sebuah gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta Jumat. Shalom, Horas, Bapak, Ibu, remaja dan Bapak Sebulung yang diberkati Tuhan, semua jemaat kita minggu ini. Ini warta jemaat dengan topik hari ini, Mandok Moliate segala asih rohani debatan, yang artinya mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Yang pertama, nama minggu kita hari ini setelah Natal. Kedua, statistik jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Desember 2024 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar, yaitu keluarga Bapak Yosua Perlindungan Tampubolon Esos, Ibu Raquel Fili Permata Edelweiss Boru Lumbatoni SS, dengan satu putra Philip Arnold Halomuan Tampubolon yang datang dari gereja Kebonjeruk Resort Kebonjeruk Jakarta Barat. Sekarang bertempat tinggal di Perum Royal Spring Blok A3 nomor 23 wilayah Efesus. Tuhan memberkati jemaatnya. Apabila ada jemaatnya di sini boleh dipersilakan berdiri. Ketiga, Dewan Diakonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia, yaitu gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan. 1, sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Bapak Januarius Fernandes selama 37 tahun, yaitu dari tanggal 1 September 1987 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagai koster gereja di HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 29 Desember 2024 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar di dalam amplop. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk distrik 16 Indonesia bagian timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus di rumah pada hari Kamis 26 Desember 2024 yang lalu. Dalam rangka pesta Natal, Gereja KBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat, yaitu jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah adalah yang pertama, Inang Nyonya Iji Sitorus C. Boru Panjaitan, wilayah Roma. Yang kedua, Amang Aha Manuru AT T. Boru Siregar, wilayah Galatia. 8, pengumuman A1
KOR wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A2, Tok Ripe untuk pesta Huria. Berhubungan sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan Tok Ripe untuk pesta Huria. Bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikan melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun Tok Ripe yang disepakati panitia adalah sebesar Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A3, ibadah malam akhir tahun baru. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 adalah malam akhir tahun baru. Kita beribadah seperti biasa, dilaksanakan di gedung gereja bahasa Batak, masuk pukul 18.00 WITA. A4, ibadah tahun baru. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 adalah tahun baru. Kita akan beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu, masuk pukul 09.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. A5, open house Pamula Nagok Tiki pada hari Rabu tahun baru tanggal 1 Januari 2025. Pendeta resort, pendeta fungsional, diakonis dan poster gereja mengundang semua jemaat HKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka tahun baru dan perpisahan dengan poster gereja. Acara dilaksanakan di Soro Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. A6, jadwal kebaktian tahun baru 2025 HKBP Makassar ada tertulis juga, bisa dibaca di warta kita. Yang B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP yang sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KM Boru Simanjuntak. 2. Inang Situa B. Banjar Namor JG Boru Manulang. 3. Inang Parulian Boru Pasaribu. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manuru. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Sintorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang MP Silitowa F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Sintua Atis Manjuntak SLN Boru Sihaan. 9. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 10. Amang H. Sintorus Pane. 11. Amang Situa Dr. Andes TS Kota Barat. 12. Inang Nyonya GH Siriga ED Boru Batuara. 13. Inang T. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kota Barat. 14. Amang SPP Pasaribu. 15. Inang Sintua M. Sinaga R. Boru Bukit. 16. Ian Sebastian Sihombing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada di warta kita 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar
mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, sini ada tertulis. Jadwal pemakaian sopo talenta atau gedung sekolah minggu juga ada di warta kita, bisa kita lihat. Selanjutnya daftar tok-tok ripe, pesta puncak dan pesta huria ada di warta kita untuk semua wilayah. Dan keuangan, pemasukan dan keluaran ada di warta kita, bisa kita lihat juga sudah terperinci, dan jadwal kegiatan mulai tanggal 30 Desember 2004 sampai dengan 5 Januari 2025 ada di warta kita. Itulah warta kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 dan ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di minggu ini yang tertulis di dalam 1 Timotius
pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan untuk kita. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam teks bacaan kita pada minggu ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan betapa besarnya kasih karunia yang telah dia terima dari Tuhan. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah kesaksian yang Rasul Paulus nyatakan tentang bagaimana kasih karunia Tuhan dia terima di dalam kehidupan dia. Dia mengatakan tadi di dalam teks ini bahwa Tuhan benar-benar mengubah jalan kehidupan daripada Paulus. Dia benar-benar memutar balik kehidupan Paulus. Dulunya dia adalah seorang penjahat, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi kemudian oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, mengubah hidupnya. Dari yang dulunya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, dia berubah, diubahkan Tuhan menjadi seorang pemberita Injil Kristus. Benar-benar berubah 100% kehidupan daripada Paulus di dalam hidupnya. Kemudian dia katakan juga di sini tadi bahwa Paulus menganggap bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari dosa. Tuhan menebus dia dari dosa. Bahkan Tuhan memberi kepercayaan bagi dia menjadi seorang pelayan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu adalah sebuah kesaksian yang Paulus sampaikan di dalam nas kita ini yang menginap. Sehingga pengalaman hidup dari Paulus ini, kalau dia katakan di situ, itu menjadi sebuah contoh. Tentu itu menjadi teladan bagi semua orang yang percaya juga, untuk mau mengatakan kepada kita bahwa sama seperti Paulus mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka demikian juga dengan kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus ini, seperti itu juga lah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Maka nas ini mau menjelaskan kepada kita seperti apa Tuhan itu di dalam kehidupan. Bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, sama seperti Allah bekerja di dalam kehidupan Paulus. Dan inilah yang mau dijelaskan bagi kita melalui nas firman Tuhan buat kita pada saat ini. Mau mengatakan kepada kita bagaimana Allah itu bekerja, bagaimana cara Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Allah itu berkuasa.
mengintervensi hidup kita. Allah berkuasa untuk mengintervensi kehidupan kita. Allah itu berkuasa untuk bercampur tangan, terlibat langsung. Allah itu berkuasa untuk mengambil alih kehidupan kita. Tentunya ketika Allah mau mengintervensi hidup kita adalah untuk ke arah yang lebih baik. Sama seperti Paulus dikatakan di dalam nats kita ini. Sama seperti perjalanan kehidupan Paulus. Itu menjadi sebuah kesaksian bagaimana Allah dapat mengintervensi kehidupan seseorang. Allah yang dulunya, Paulus itu yang dulunya begitu sangat membenci orang Kristen. Dia mengejar orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen. Tetapi Tuhan mengintervensi hidup daripada Paulus sehingga dia menjadi seorang yang mau menyembah, sujud di hadapan kaki Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama. Bagaimana perjalanan kehidupan Paulus ini. Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupan seseorang. Tuhan sanggup untuk mengintervensi kehidupan seseorang. Tuhan sanggup untuk mengambil alih kehidupan seseorang ketika dia mau dituntun oleh Tuhan. Kemudian kita juga belajar bagaimana ketika di dalam perjalanan kehidupan Paulus, ketika dia telah menjadi seorang percaya kepada Tuhan, ketika dia di dalam perjalanan pelayanannya memberitakan Injil, ada banyak begitu tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, dia mendapatkan penganiayaan dari orang-orang yang membenci orang Kristen. Ketika dia mengabarkan Injil, dia harus dipenjara. Kemudian di dalam perjalanannya dia mendapatkan banyak bahaya-bahaya maut. Kemudian dia juga harus menderita sakit yang ada di dalam tubuhnya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dia hadapi di dalam perjalanan pelayanan dia. Tetapi dari banyaknya pergumulan itu, Paulus menyaksikan bagaimana Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan dia. Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia, di dalam tantangan-tantangan kehidupan yang dia lalui. Tuhan tetap ambil alih kehidupan dia. Tuhan tidak pernah biarkan segala tantangan-tantangan itu menyurutkan, menghambat di dalam pelayanan kehidupan dia. Maka dari sini kita belajar dari kehidupan daripada Paulus ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah berkuasa. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, kita harus mau diingatkan firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk mengambil alih kehidupan kita. Tuhan berkuasa untuk mengintervensi kehidupan kita. Apa yang tidak sanggup kita lakukan, Tuhan dapat ambil alih itu. Dan inilah yang menjadi sebuah renungan bersama bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus percaya, seberat apapun pergumulan hidup kita, Allah jauh lebih berkuasa atas semuanya itu. Kalau kita membaca di Mazmur 34 ayat 16, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Artinya kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari pengetahuan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani kehidupan kita saat ini, tidak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Allah mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Tuhan mengetahui bagaimana karakter kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu. Bahkan bisa dikatakan Tuhan jauh lebih mengetahui. Tuhan lebih mengenal siapa kita daripada diri kita sendiri mengenal kita sendiri. Tuhan jauh lebih mengetahui siapa kita, apa yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih mengetahuinya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau firman Tuhan mau menyapa bagi kita pada minggu ini, jangan pernah kita untuk merendahkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah kita merendahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita ini.
sekalipun mata kita tidak dapat melihat bagaimana wujud daripada Tuhan, tetapi kuasa Tuhan kita dapat bisa rasakan. Kuasa Tuhan dapat kita lihat di dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan itu secara langsung dengan mata kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kemampuan kita di dalam hidup kita ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam nas kita ini, dikatakan di ayat 12, dia katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dialah yang telah menguatkan aku di dalam perjalanan pelayananku. Itu adalah sebuah kesaksian untuk mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika sekarang kita kuat, jika sekarang kita mampu bertahan di dalam berbagai tantangan, di dalam berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita ini, jangan kita merasa diri kita hebat, tetapi kita belajar dari nas kita ini, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau sampai hari ini kita dimampukan, Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita masih kuat untuk menghadapi tantangan, kita masih kuat untuk menghadapi masalah-masalah, bukan karena kita hebat, tidak, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita. Ya, kalau sampai saat ini, sampai minggu ini menjadi minggu terakhir di tahun 2024, kita akan mengakhiri 2024 ini. Kalau kita masih selamat-selamat, kita masih sehat-sehat, bukan karena kita hebat bisa menjaga diri, bukan karena hebat kita bisa menjaga kesehatan kita, tetapi Tuhanlah yang masih memberi keselamatan bagi kita. Tuhanlah yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan yang masih memberikan napas hidup di dalam kehidupan. Dan itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, seperti topik minggu kita yang mengatakan kepada kita bahwa mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Maka apapun bagaimanapun perjalanan hidup kita di dalam tahun ini, mari kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang masih menuntun hidup kita, yang masih tetap mengawasi kehidupan kita, yang masih mau untuk memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak untuk bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus katakan bahwa Allah yang campur tangan dalam hidup kita, Allah yang mengambil alih, Allah yang berbuat di dalam kehidupan kita, sehingga hingga saat ini kita mampu melalui berbagai apapun hal yang terjadi di dalam hidup kita ini. Maka mari kita, Bapak Ibu Saudara yang oleh Tuhan, mari kita bersyukur, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Allah mampu untuk berbuat, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat mengintervensi hidup kita. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari nas ini, bahwa firman Tuhan mau menyapa kita bahwa Tuhan sungguh sangat-sangat mengasihi kita di dalam hidup ini. Betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini Paulus katakan di dalam nas kita ini tadi dikatakan, akulah yang paling berdosa. Sampai 2 kali dia katakan, aku yang paling berdosa. Mengapa Paulus harus katakan akulah yang paling berdosa? Sekalipun dia katakan itu, dia mau mengatakan kepada kita bahwa kita mau diajarkan, kalau orang yang paling berdosa saja Tuhan mau ampuni. Kalau orang yang berdosa saja Tuhan mau ampuni, apalagi kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kepada orang yang paling berdosa Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Orang yang paling berdosa sekalipun Allah terbuka, Allah mau menyatakan kebaikannya kepada orang yang paling berdosa sekalipun. Apalagi
ketika kita mau dekat kepada Tuhan, ketika kita mau untuk menyembah Tuhan, ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mau untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus mau mengatakan betapa besarnya berlimpahnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau orang yang paling berdosa saja Tuhan mau kasihi, Tuhan mau selamatkan, apalagi kita yang mau dekat kepada Tuhan, orang yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka tidak ada ceritanya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tidak ada ceritanya mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Mari kita jauhkan pikiran yang seperti itu. Mari kita jauhkan pikiran-pikiran hati yang mengatakan bahwa Tuhan jauh dari hidupku, Tuhan tidak mengasihiku, Tuhan tidak menyayangiku, atau apapun yang bisa kita ungkapkan. Tetapi kita mau katakan firman Tuhan, mau berkata kepada kita, kasih Tuhan sangat berlimpah di dalam kehidupan orang yang mau datang kepada Tuhan, mau datang ke dalam dunia ini, dia mau menderita, dia mau mati di kayu salib. Itu semua adalah bukti daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah menyatakannya, bagaimana Allah benar-benar mau mengasihi hidup kita, bahkan dia mau menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Itu adalah tanda, itu adalah kasih daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Maka dari sini kita mau belajar, maka bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita selalu termotivasi. Kita selalu termotivasi untuk mengatakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan. Biar itu menjadi sebuah motivasi yang besar dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, ingatlah Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Selalu itu menjadi motivasi bagi kita, bahwa Dia yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Selalu kita berharap bahwa kebaikan Tuhan akan selalu diberikannya bagi hidup kita, supaya kita tidak pernah berputus asa, kita tidak pernah hilang harapan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan mengasihiku, Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang kukerjakan, dari apa yang kuusahakan. Tuhan sangat-sangat mengasihiku, Dia akan memberikan yang terbaik. Kemudian kita juga belajar dari nas ini, kalau kita mau jatuh ke dalam dosa, kalau kita mau berbuat dosa, mari kita pikirkan ulang kembali. Mari kita pikirkan ulang kembali, ingatlah kasih Tuhan. Jangan kita sia-siakan kasih Tuhan. Tuhan sudah sangat mengasihi kita, maka jangan kita kecewakan kasih Tuhan. Mari kita memikirkan kembali untuk melakukan dosa. Mari kita pikirkan kembali ketika kita mau jatuh ke dalam dosa. Jangan kita kecewakan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jangan kita kecewakan Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Supaya kita juga belajar dari nas kita ini, bahwa ketika Tuhan telah mempercayakan kasih-Nya kepada kita, ketika Tuhan mempercayakan kebaikan-Nya kepada kita, maka jangan pernah mengecewakan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Itu pesan yang sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita benar-benar tetap bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala rahmat Tuhan, atas segala berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah kita mengecewakan Tuhan. Apa yang telah Tuhan percayakan, mari kita syukuri. Tetapi jangan pernah kecewakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan, di minggu ini kami telah disapa oleh firman-Mu untuk mengingatkan kami. Kami boleh bersyukur atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menebus kami dari kuasa dosa, dari kuasa kematian, sehingga kami memperoleh iman untuk mempercayai akan kuasa Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami boleh merenungkan Tuhan firman-Mu di minggu ini, bahwa Allah berkuasa di dalam hidup kami.
Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Tuhan dapat mengambil alih. Tuhan dapat campur tangan di dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi. Ketika kami, kekuatan kami, pikiran kami tidak mampu untuk menjangkau apa yang kami dapat lakukan di dalam hidup kami ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengambil alih, Tuhan yang akan berkuasa untuk boleh mengontrol kehidupan kami ini. Kami boleh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sangat sungguh-sungguh mengasihi kami di dalam hidup ini. Biarlah itu Tuhan yang menjadi terus semangat bagi kami, menjadi motivasi bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami ini. Bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kami, bahwa Tuhan mau kami memiliki kehidupan yang baik di dalam hidup ini. Maka biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap campur tangan atas kehidupan kami. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami ini. Tuhan yang menuntun kami, membawa kami kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi untuk hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah, kebaikan Tuhan melimpah kepada setiap orang yang tetap berseru datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada minggu ini Tuhan, kami boleh berdoa Tuhan. Kami mau melompatkan tangan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpahi hidup mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di dalam rumahnya Tuhan. Berkati obat, berkati segala pengobatan yang mereka sedang jalani Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan memberkati mereka, memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada Tuhan yang dalam minggu ini yang berulang tahun, kami berdoa bagi mereka, Tuhan berkati mereka di dalam umur panjang, Tuhan beri mereka kesehatan, beri mereka Tuhan harapan-harapan kehidupan yang jauh lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan, kami mau menyerahkan segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, apapun Tuhan yang menjadi pelayanan program yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan diri kami, menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan kepada Bapak keluarga Januarius, koster gereja kita. Kita mengucap syukur atas pelayanan daripada keluarga ini di dalam gereja kita kurang lebih 37 tahun. Ya, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita ke depan. Kita bernyanyi. Amen.
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, akan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.